4 orang tewas dalam kecelakaan di Tanjakan Cai, Kabupaten Sumedang. Hiburan peserta hitanan massal dan warga binaan lapas perempuan. Mengeringkan kopi dengan energi panas bumi. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Hendanun akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Kebakaran menimpa sebuah pabrik di kawasan Cikancung, Kabupaten Bandung. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta sulitnya sumber air menyebabkan petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Dalam video amatir milik warga terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kejauhan. Asap tebal hitam berasal dari sebuah pabrik tekstil terbakar di kawasan Cikancung, Kabupaten Bandung Minggu sore kemarin. Api cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan gedung karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam terkendala jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Guna memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Kebetulan kesulitannya akhir-akhir ini kondisi cuaca, angin cukup besar. Kedua, masalah ini suplai air cukup jauh lah, ada sekitar 1 kilo atau 2 kilo gitu. Jadi seperti itu. Kendalanya jadi air dan angin seperti itu. Tapi pada intinya pasukan dengan tim sudah membagi area mana yang harus diamankan, mana yang harus diamankan segera. Jadi ini sudah dibagi ke 3 jalur untuk pengamanan area kebakaran seperti itu. Diduga gagal menyalip, mobil rombongan peziarah asal Kabupaten Majalengka terguling di Tanjakan Cai, Kabupaten Sumedang. 4 orang tewas dan belasan penumpang lainnya luka-luka. Terjadi kecelakaan maut mobil rombongan peziarah asal Kabupaten Majalengka yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Tanjakan Cai, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu malam kemarin. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga akibat kelalaian sopir elf dalam mengemudi. Selain itu, sopir tidak menguasai medan. Faktor penyebab utama dari kecelakaan ini akibat dari kelalaian pengemudi yang kurang hati-hati dan tidak menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan serta cuaca ya. Memang di Tanjakan Cai itu kan menurun ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan jejak rem itu. Kondisi jalan menurun, menikung, kemudian serta minim penerangan jalan umum. Jadi memang kondisinya untuk PJU ya, penerangan jalan umum itu masih minim. Sementara menurut Bupati Kabupaten Sumedang, kondisi jalan tidak dalam keadaan rusak dan dilengkapi dengan penerangan jalan. Penerangannya pun secara bertahap sudah ditambah untuk daerah itu. Penerangannya sudah ditambah, rambu-rambu lalu lintasnya sudah ditambah, petunjuk-petunjuknya pun sudah ada ditambah di daerah yang rawan, daerah tanjakan. Untuk keselamatan pengguna jalan, pemerintah Kabupaten Sumedang berjanji akan kembali memasang penerangan di jalan-jalan yang rawan kecelakaan.
Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Menyerap aspirasi dan mempercepat pengambilan keputusan terhadap persoalan kota, Wali Kota Bandung akan berkantor di semua kantor kelurahan. Melalui program akselerasi kewilayahan Bandung Utama, Wali Kota Bandung secara bergilir akan berkantor langsung di sejumlah kelurahan. Dengan demikian, pemerintah Kota Bandung dapat menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan terhadap berbagai persoalan di lapangan, mulai dari infrastruktur lingkungan sampai pelayanan publik. Wali Kota Bandung menegaskan konsep pemerintah hadir di tengah warga menjadi landasan utama dalam membangun kota yang lebih inklusif dan merata. Melalui pendekatan ini, pembangunan tak lagi terpusat di kantor pemerintahan, tetapi menjalar hingga ke setiap kelurahan. Program yang sebetulnya adalah zaman baheula disebut kita turba ini turun ke bawah, di mana wali kota bersama dengan perangkat daerah dan perangkat kewilayahan itu turun langsung untuk mengetahui permasalahan di setiap kelurahan dan setiap RW itu dan langsung mencari solusi bersama. Dengan membangkitkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan warga, Farhan berharap bisa mewujudkan Bandung yang lebih maju dan berkelanjutan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Di tengah harga ayam potong dan telur masih tinggi, giliran harga cabai keriting mulai meroket. Kenaikan mencapai Rp10.000 per kilogram yang disebutkan pedagang karena pasokan berkurang. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga ayam potong dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, sementara cabai keriting merah tembus di angka Rp80.000 per kilogram dan sudah terjadi selama 2 pekan lalu. Hal serupa juga terjadi pada cabai keriting hijau dari awalnya Rp60.000 tembus ke Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan ini dipicu akibat kurangnya pasokan dari para petani akibat cuaca buruk. Yang naik teh wortel, cabai keriting merah, bawang merah. Ya, bawang putih enggak normal ya. Kalau bawang merah berapa awal? Bawang merah awalnya 40, jadi sekarang 45. Itu timun juga naik tuh, asalnya jual 10.000, sekarang 12.000. Selain cabai keriting, wortel dari Rp15.000 kini dijual Rp20.000 per kilogram. Sementara komoditas sayur mayur lainnya rata-rata mengalami kenaikan Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai di pasaran membuat pembeli harus merogoh kocek lebih dalam. Mereka pun mengurangi porsi pembelian. Biasanya beli sekilo, kini hanya 1/4 kilogram. Ya jelas terasa ya buat kami Pak ya, harga yang naik ini. Jadi belanjaan kami yang tadinya mungkin 50.000, 100.000 bisa dapat lebih banyak barang, sekarang ya pasti berkurang. Ya pasti terpengaruh Pak kami. Harga ayam dan sayuran saat ini masih tinggi, tak terkecuali harga telur yang masih berada di angka Rp31.000 per kilogram, yang sebelumnya di harga Rp28.000 per kilogram. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sisingaan menjadi hiburan peserta hitanan massal dan warga binaan lapas perempuan. Informasinya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Kembali di Kompas Jabar, Saudara. Puluhan anak mengikuti gelaran hitanan massal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung.
Dentum, tanda tabuhan gendang, dan gerakan penari mengawali pagi penuh warna di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bandung. Kali ini lapas tak hanya jadi tempat pembinaan, tapi juga arena kebahagiaan. Tak hanya menjadi pertunjukan, kesenian ini juga jadi sarana pengobat rindu bagi para warga binaan yang telah lama tak menyaksikan hiburan rakyat secara langsung. Suasana haru terlihat saat 42 anak yang selesai dihitan mendapatkan ucapan selamat, sebuah momen kehangatan yang menghapus sekat antara dinding lapas dan dunia luar. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat, kami sampaikan mohon maaf apabila sebenarnya kalau pembukaan pendaftaran itu untuk 50 orang anak, akan tetapi yang lolos screening ada 42 anak, itu terdiri dari anak warga binaan pemasyarakatan dan juga anak dari warga di sekitar lapas. Dalam kesempatan itu, pemerintah Kota Bandung juga memberikan izin operasional layanan kesehatan yang akan beroperasi di dalam lapas, guna memberikan pelayanan kesehatan bagi 415 warga binaan perempuan. Klinik untuk warga binaan. Nah, karena sudah mendapatkan izin sebagai klinik utama, maka apabila diperlukan bisa juga untuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat umum di sekitar. Lewat bakti sosial dan kesenian, semangat kebersamaan ini hadir tanpa batas. Dari balik jeruji, pesan hangat pun mengalir bahwa kebaikan dan kegembiraan selalu punya jalan untuk bertemu. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Suasana ramai tampak di area perlombaan menghias tumpeng yang diikuti oleh UMKM dari 41 kecamatan se-Bandung Raya. Setiap peserta menampilkan kreativitas terbaiknya dengan memadukan cita rasa tradisional khasnya. Antusias tampak terlihat dari para peserta menghias tumpeng. Mereka terlihat kompak dan cepat dalam mengerjakan satu persatu proses pembuatan tumpeng yang menarik. Mulai dari mengukir buah-buahan hingga sayuran. Para peserta ini merupakan UMKM dan pengusaha catering dari 41 kecamatan se-Bandung Raya. Tak hanya soal keindahan, perlombaan ini juga dinilai dari kebersihan, kerapihan hiasan, serta kecepatan dalam penyajian. Para peserta dituntut mampu menyelesaikan tumpeng mereka dalam waktu yang terbatas tanpa mengorbankan estetika dan rasa. Yang diperlombakan itu dari mulai cara penataan, rasa, juga kekreatifan antara anggota dan kekompakan juga antara anggota. Lomba menghias tumpeng ini menjadi ajang kreativitas sekaligus silaturahmi antar pelaku UMKM lintas kecamatan. Selain mempererat kebersamaan, kegiatan ini juga mendorong pelaku usaha kuliner lokal untuk terus berinovasi dalam menghadirkan produk yang menarik dan higienis. Kalau untuk pemenang ini, memang kita ke depannya rencananya World Coconut Day ini tidak hanya di Kota Bandung. Nah, ini kalau memang ini diterima oleh pemerintah dan dianggap oleh acara ini adalah acara yang cukup berguna buat masyarakat untuk pendidikan, toleransi, dan pembauran, itu kita akan masuk ke Jawa Barat dan kepinginnya dari Bandung ini ke Nusantara. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Kelapas Sedunia serta upaya dalam meningkatkan ketahanan budaya ekonomi dengan kelapa. Melalui lomba menghias tumpeng, pemerintah berharap lahir lebih banyak inovasi kuliner khas Bandung yang bisa menjadi daya tarik ekonomi dan wisata daerah. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sebuah inovasi dari energi panas bumi dimanfaatkan untuk mengeringkan kopi. Informasinya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Kopi lokal Indonesia terus menunjukkan kualitasnya di kancah internasional. Dari lereng Kamojang di Kabupaten Bandung,
Ada kopi bernama Wanoja, racikan tangan-tangan perempuan petani yang kini aromanya menembus pasar dunia. Di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut, di kawasan Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tumbuh biji-biji kopi istimewa di lahan perhutani seluas 118 hektar. Dikelola oleh kelompok tani Kopi Wanoja yang memiliki 108 anggota. Wanoja dalam bahasa Indonesia berarti perempuan, lambang kelembutan, ketekunan, dan karakter kuat. Nilai yang juga hidup dalam setiap butir kopi yang mereka produksi. Dari sini, tangan-tangan terampil perempuan petani melahirkan produk kebanggaan Kopi Wanoja. Biji kopi melewati beberapa proses, diantaranya natural, honey, serta proses premium menghasilkan kualitas kopi yang tinggi yang dinamai Avisani. Setiap tahun, Kopi Wanoja menghasilkan rata-rata 80 ton green bean. Seiring waktu, kopi Arabica specialty dari Kamojang ini telah mencuri perhatian dunia. Hasil produksi kopi sebagian besar dipasarkan ke Timur Tengah dan Eropa, termasuk 18 ton ke Saudi Arabia. Ya, ekspornya udah, alhamdulillah sih kita udah banyak banget ya ke Timur Tengah dan ke Eropa. Mungkin negaranya nggak harus disebut lah ya, mungkin ke Timur Tengah dan Eropa. Dan seperti kita lihat di depan ini udah banyak kopi tumpuk-tumpuk. Itu rencananya buat dikirim ke Saudi, ke Timur Tengah bulan ini. Kualitas dan rasa yang khas, sejumlah kedai kopi di beberapa kota menjadikannya pilihan utama. Di tangan para pengusaha coffee shop, Kopi Wanoja bukan sekedar rasa, tapi juga kebanggaan akan kopi lokal yang tembus pasar global. Jatuh cinta dengan kopi Jawa Barat karena kita merasa kopi ini memiliki rasa yang cukup bersih, kemudian rasanya juga manis, dan kemudian rasanya punya standar yang sedikit lebih tinggi di atas kopi-kopi Jawa Barat pada umumnya waktu itu. Jadi kita memutuskan untuk bermitra dengan kopi dari Wanoja. First thing first yang saya rasa itu acidity-nya tinggi lah. Lebih daripada apa yang saya biasa. Dan memang terasa fruity-nya tu memang kuat lah bagi saya. Di balik kesuksesan ini, ada peran banyak pihak, tak terkecuali Bank Indonesia Jawa Barat, turut mendorong Kopi Wanoja untuk naik kelas dari produk desa menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Nah, dalam konteksnya Wanoja, untuk korporasi itu adalah kami melakukan pembinaan kepada kelompok perempuan tani yang menghasilkan Kopi Wanoja. Jadi kami memperkuat mereka menjadi suatu kelompok agar secara kelembagaan lebih kuat dan secara kuantitas kapasitas mereka juga menjadi lebih besar, sehingga ketika mereka akan masuk ke pasar internasional itu mereka mampu memenuhi 5K-nya. Di balik secangkir kopi, ada harapan baru bagi petani. Lewat dukungan berbagai pihak, kopi lokal didorong masuk pasar ekspor agar memberi nilai tambah dan kesejahteraan lebih besar bagi masyarakat. Kopi Wanoja bukan hanya soal rasa, tapi cerita tentang perempuan desa yang kuat, tentang tanah subur Kamojang yang memberi kehidupan, dan tentang harapan yang terseduh dalam setiap cawan kopi. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Perubahan iklim yang tidak menentu selalu menjadi tantangan bagi petani kopi, terutama dalam proses pengeringan biji kopi yang selama ini mengandalkan panas matahari. Namun di kawasan Kamojang, Kabupaten Bandung, petani kopi memanfaatkan energi panas bumi untuk mengeringkan kopi tanpa emisi. Hamparan hijau perkebunan kopi di Desa Laksana, Kecamatan Ibun. Berpadu dengan pemandangan menara uap panas bumi milik Pertamina Geothermal Energy atau PGE area Kamojang. Di kawasan Kamojang ini, sekitar 80% masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Dan kopi menjadi salah satu komoditas utama. Seiring perubahan cuaca yang sulit diprediksi, menjadi tantangan bagi petani kopi. Proses penjemuran kopi di bawah sinar matahari kini tak lagi bisa dipastikan hasilnya. Energi panas dari perut bumi kini dimanfaatkan bukan hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga untuk inovasi ramah lingkungan yang mengeringkan kopi tanpa emisi. Melalui pemanfaatan uap panas bumi sisa atau steam trap, proses pengeringan kopi menjadi lebih cepat, stabil, dan bebas emisi karbon. Berangkat dari potensi area Kamojang, di mana kita menemukan perkebunan kopi yang cukup masif dan cukup banyak dimiliki oleh para petani lokal, dan dengan cuaca yang ada di area Kamojang yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, menyebabkan para petani lokal itu merasa kesulitan untuk melakukan pengeringan kopi mereka secara sustain dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, kami memberikan ide untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat bagaimana mengeringkan kopi dengan menggunakan panas bumi secara langsung. Inovasi energi panas bumi menjadi angin segar bagi petani kopi di Desa Laksana. Dengan teknologi pengeringan berbasis panas bumi, kualitas biji kopi meningkat, waktu produksi lebih singkat, dan nilai jual pun bertambah. Program ini melibatkan berbagai kelompok petani dari wilayah perhutani di Desa Laksana yang kini bergabung dalam wadah Geothermal Coffee Process atau GCP. Sangat membantu dalam proses pengeringan kopi yang biasanya pengeringan normal biasa itu sampai 1 bulan lebih. Kalau dikeringkan di dry house itu bisa 10 hari sampai 12 hari. Kolaborasi antar petani dan PGE Kamojang ini menciptakan nilai tambah ekonomi hijau. Menggabungkan pertanian berkelanjutan dengan teknologi energi bersih. Hasil kopi dari inovasi panas bumi ini mulai menarik perhatian pelaku usaha kopi. Rasanya yang lebih konsisten, kadar air yang stabil, serta aroma khas dari proses pengeringan panas bumi semakin diminati. Untuk cita rasa tentunya ini sangat baik. Kita memang ada perbedaan dibanding produsen konvensional. Namun perbedaan itu dalam konteks yang positif. Mungkin kopi kita itu bisa dibilang lebih clean, lebih fruity, lebih memiliki jenis asam yang segar.
karena di proses produksi yang menggunakan geothermal drawers ini dengan suhu dan kelembaban yang terjaga, otomatis sangat minim untuk intervensi atau kontaminasi bakteri yang dari eksternal. Selain menjaga kualitas hasil panen, pemanfaatan energi panas bumi juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Petani pun merasakan manfaat ekonomi sekaligus menjadi bagian dari solusi terhadap perubahan iklim. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Hendanun beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.